Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Royal Investment Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah tersambung dengan Wijen Pontus, analis teknikal Royal Investment Sekuritas. Mas Wijen. Ya, halo, selamat siang Mbak Elisa ya. Ya, Mas Wijen, ini kalau kita melihat IHSG ditutup memerah atau terkoreksi 1,09%. Ini Anda melihatnya apa yang menyebabkan IHSG tertekan hari ini? Betul, pertama memang kalau berbicara saya bahas secara teknikal dulu, secara ilmiah memang IHSG memang harusnya sudah terkoreksi ya, dan sehingga koreksi hari ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan. IHSG idealnya harus terkoreksi sekitar ke minimal ke 4450 dan ideal ke 43. Jadi artinya untuk beberapa hari ke depan IHSG masih akan koreksi, itu yang pertama. Yang kedua, secara fundamental memang satu, IHSG sebetulnya kenaikan terjadi sejak April kemarin minim sekali, minim sentimen positif ya. Karena kita tahu bahwa kasus corona di Indonesia sendiri pun bukannya belum ada menunjukkan penurunan ya, masih ada terus peningkatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa perhatikan bahwa memang Donald Trump sendiri kan memang selalu mengatakan bahwa US kemungkinan besar tidak akan melanjutkan lagi kesepakatan dagang yang sudah dilakukan di tahun 2019 kemarin ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang ketakutan terhadap banyak investor global terhadap kemungkinan terjadinya gelombang kedua daripada pandemi corona, sehingga memang ini menimbulkan adanya koreksi gitu ya, koreksi tidak hanya di IHSG saja sebetulnya, di berbagai macam bursa di global seperti itu. Ya, kita juga lihat hari ini regional juga memerah sepertinya ya, kompak memerah seperti itu. Nah, ini kalau Anda melihat ini IHSG Anda melihat bahwa merah ini kalau memang secara teknikal, apakah besok masih akan berada di zona merah atau memang IHSG masih akan menguji level support barunya atau ada peluang untuk positif kah Anda melihatnya? Jadi untuk hingga 1 minggu ke depan IHSG akhirnya hampir pasti akan terkoreksi terus ya. Support ada di 4450, yang kedua ada di 43 ya. Sekalipun esok atau mungkin seharusnya, kalau menurut saya sebenarnya IHSG baru akan rebound paling cepat di hari Kamis ya, Kamis atau Jumat. Itu pun sifatnya reboundnya hanya technical rebound. Artinya reboundnya sementara, kemungkinan besar tidak akan lebih daripada level 4650 ya. Setelah itu IHSG area tetap akan cenderung downtrend, cenderung terkoreksi menuju ke 4450. Itu support atau target pertama yang paling dekat. Yang target kedua itu ada di sekitar 4300. Oke, Mas Wijen, tadi Anda katakan memang saat ini masih minim sentimen positif kita lihat saat ini, dan juga inikah yang membuat aksi jual terus dilakukan oleh asing? Betul, memang di Indonesia sendiri sangat minim sekali ya sentimen positif ya, apalagi sebetulnya dengan kebijakan pemerintah yang cenderung ganti-ganti ya. Kita tahu bahwa memang per hari ini PSBB dilonggarkan begitu ya. Tapi ini tampaknya tidak direspon positif oleh investor. Sehingga asing per hari ini melakukan net sell hampir 1 triliun ya. 900 miliar lebih net sell di pasar reguler. Sehingga ini menunjukkan sebetulnya memang asing tidak punya alasan untuk berdiam lama di bursa saham Indonesia seperti itu. Oke, jadi Anda melihat bahwa pasar masih wait and see, melihat bahwa kondisi yang berubah-ubah termasuk dengan pandemi COVID-19 ini juga, seperti itu? Betul, betul sekali. Oke, baik. Mas Wijen, Anda melihat terkait dengan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pelaku pasar sendiri di tengah situasi yang seperti ini, apa yang memang harus dilakukan oleh pelaku pasar sebenarnya? Pertama, sebetulnya kalau kita mengacu kepada proyeksi daripada technical elite wave ya, memang kita perkirakan IHSG akan menuju ke level 4300-an begitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh investor, pertama, kalau memang sudah ada posisi, terutama bagi seorang trader ya, ada baiknya sangat selektif sekali. Kalau memang kira-kira perusahaan ini tidak bagus, sebaiknya dibuang, nanti Anda bisa lakukan buyback lagi di level 43. Tetapi bagi Anda yang tipe seorang investor, sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Tunggu ketika IHSG sudah masuk mendekati level 4300, baru Anda mulai melakukan pembelian kembali. Tapi sebenarnya yang menarik adalah yang perlu saya garis bawahi, bahwa koreksi yang akan terjadi di beberapa minggu ke depan sebetulnya ini koreksi yang mungkin menjadi koreksi terakhir ya di tahun ini ya. Koreksi yang cukup agresif. Artinya jika koreksi IHSG di beberapa minggu ke depan ini sudah selesai, maka kemungkinan besar IHSG akan kembali naik lagi ya.
Setidaknya sampai akhir tahun masih bisa ke sekitar 5.200 sampai 5.500 seperti itu. Oke, nah tapi ini kalau kita lihat, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan bagaimana pemerintah akhirnya menyiapkan ataupun konsisten dan tegas dalam pandemi corona ini di Indonesia sendiri, ini nampaknya cukup berpengaruh terhadap pelaku pasar. Nah, apa yang memang sebenarnya diharapkan juga dari pelaku pasar untuk, atau Anda melihatkah sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menenangkan pasar belum begitu efektif kah? Saya rasa meskipun Menteri Keuangan kita juga menyatakan ya akan menggelontorkan sekian ratus triliun untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, tetapi sebetulnya ada beberapa hal yang menurut saya dicermati oleh investor, terutama terkait kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang seringkali tidak sinkron ya. Kita tahu berapa kali seringkali tidak sinkron, itu satu. Yang kedua, banyak dari investor ini tampaknya bingung gitu ya terhadap peraturan dari pemerintah pusat yang seringkali akhirnya cenderung rancu ya. Sebagai contoh, pelonggaran PSBB di mana usia 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas kembali ya dengan mengikuti protokol tertentu. Padahal kita tahu bahwa sebelumnya tidak diperbolehkan. Artinya tampaknya ini menjadi sentimen yang kurang disukai oleh investor. Dan yang ditunggu oleh investor sebetulnya adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah supaya COVID ini tidak menyebar terlalu luas ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lihat hari ini juga beberapa sektor cukup membuat IHSG tertekan, tapi Anda melihat bahwa kira-kira besok akan seperti apa, Mas Wijen, prediksi Anda terkait dengan IHSG juga, dan sektor-sektor apa saja yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pelaku pasar? Oke. Pertama, untuk esok hari kemungkinan besar IHSG masih akan terkoreksi ya untuk menguji support di 4.500 yang pertama, yang kedua di 4.450. 45 adalah support minornya. Untuk sektor yang perlu diperhatikan, pertama selektif ya, selektif di infrastruktur. Infrastruktur Anda bisa perhatikan di Telkom, di XL, di Pegas gitu ya. Lalu yang kedua, untuk di consumer good Anda bisa perhatikan saham-sahamnya untuk berbasis rokok, HMSP, Gudang Garam, lalu ICBP dan Kalbe begitu ya. Lalu untuk di sektor yang lain sebenarnya lebih cenderung selektif, yaitu di konstruksi bisa diperhatikan di Wika. Lalu untuk properti di Sumarekon dan di industri lain-lain yaitu di Astra Internasional. Saya rasa kita harus sangat disiplin sekali dan sangat selektif sekali dalam menentukan stock picking ya dalam berinvestasi, karena di kondisi market seperti ini tidak semua saham akan membuka performa yang bagus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wijen telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Terima kasih, selamat siang.